pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi PDIP, Wahyudin Moridu viral di media sosial setelah ucapannya ingin merampok uang negara tersebar luas. Dengan nada tegas, Wahyudin menyebut akan merampok dan menghabiskan uang negara hingga negara miskin. Akibat ulahnya, ia langsung meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya tidak berniat menyinggung masyarakat Gorontalo ketika mengucapkan hal tersebut. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-80. Agenda utamanya adalah mengikuti sesi khusus tentang Two-State Solution pada 22 September serta menghadiri pembukaan sidang umum keesokan harinya. Selain menghadiri sidang pleno, Prabowo juga dijadwalkan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin dunia. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Pada proses pemilihan calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2025, terdapat drama yang menarik terjadi di DPR RI. Di mana salah satu nama hakim yang sempat mencuri perhatian publik karena pernah memvonis mati Ferdy Sambo, kini kembali menjadi sorotan. Diketahui Ferdy Sambo sempat dijatuhi hukuman mati saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian Ferdy Sambo mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan hukumannya turun menjadi hukuman seumur hidup. Saat proses uji kelayakan calon Hakim Agung di Komisi 3 DPR, Hakim Alimin Ribut Sujono yang pernah menangani kasus Ferdy Sambo justru tak mendapat satupun dukungan suara dari para anggota dewan. Dari total 16 kandidat yang mengikuti fit and proper test, hanya 10 nama yang disetujui dan lolos. Sementara 6 lainnya termasuk Hakim Alimin Ribut gagal lolos dalam rapat pleno pada Selasa 16 September 2025 lalu. Padahal, rekam jejaknya sempat dipuji lantaran ia berani menjatuhkan hukuman berat dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan petinggi Polri tersebut. Anggota DPR RI Beni Kaharman dalam uji kelayakan dan kepatutan sempat menyindir Alimin Ribut sebagai hakim yang memiliki kewenangan seperti Tuhan. Lantaran berani menjatuhi vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, ketika masuk tahap voting,
Semua anggota DPR kompak tidak memberikan persetujuan kepada Hakim Alimin Ribut. Hakim Alimin Ribut sebelumnya pernah ditempatkan di beberapa daerah seperti di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Palembang, termasuk ditunjuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2020 lalu. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa sosok yang sebelumnya dianggap tegas justru malah kandas di Senayan? Sejumlah pihak menduga ada faktor politik dan kepentingan tertentu yang mempengaruhi hasil tersebut. Meski begitu, DPR menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan komprehensif. Termasuk rekam jejak, integritas, serta kebutuhan kelembagaan Mahkamah Agung ke depan. Dengan hasil ini, Hakim Alimin Ribut gagal melanjutkan langkahnya menjadi Hakim Agung meskipun pernah mencetak sejarah dengan vonis paling berat terhadap Ferdy Sambo. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Sebuah video viral memperlihatkan oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial WM. Video berdurasi sekitar 30 detik itu beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, oknum legislatif tersebut melontarkan pernyataan kontroversial soal perjalanan dinas ke Makassar. Ia dengan santai menyebut dirinya sedang merampok uang negara melalui penggunaan dana perjalanan dinas. Biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 BNTUT, selamat. Ucapan itu memicu kekecewaan masyarakat Gorontalo karena dinilai tidak pantas diucapkan seorang wakil rakyat. Mana kamu sekarang? Oknum anggota DPRD yang viral itu diketahui berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 BNTUT. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan sudah menerima laporan terkait beredarnya video tersebut. BK menjelaskan penanganan kasus ini bisa dilakukan baik melalui aduan pengadu maupun kewenangan internal mereka. Pada Senin mendatang, BK akan memanggil dan meminta klarifikasi langsung dari WM terkait pernyataannya. Saya secara pribadi sudah menonton potongan video itu dari situs TikTok salah seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo inisial WM, dan
karena ini akhir minggu, tepatnya di hari Jumat, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Memang di tata tertib DPRD dan tata beracara, mekanisme penyelesaian permasalahan oleh BK itu harus berdasarkan aduan oleh pengadu. Akan tetapi kami juga bisa menggunakan ketentuan terkait kewenangan BK dalam rangka melakukan evaluasi dan pemantauan ketaatan anggota DPRD terhadap disiplin. Melalui ketentuan itu kami coba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan kami berencana hari Senin itu akan segera rapat karena yang bersangkutan adalah anggota DPRD yang akan kami minta keterangan pertama. Bisa mungkin pada hari Senin itu pula sudah akan ada surat panggilan kepada yang bersangkutan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan ini. Kalau dari BK sendiri melihat pernyataan yang disampaikan seperti apa penilaian sendiri? Kami punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan, lalu kemudian berkewenangan untuk memberi sanksi, kan tetapi kami tidak bisa menyampaikan kepada publik pendapat kami terhadap materi masalah. Setidaknya bahwa apa yang dirasakan oleh publik sama juga dirasakan oleh kami, bahwa kami juga meyakini ada ketersinggungan publik terhadap konten atau materi yang dibicarakan dalam TikTok tadi. Yang jelas dari BK sendiri akan segera melakukan pemeriksaan. Kami BK akan segera melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti permasalahan ini, dan saya menghimbau kepada masyarakat, kepada publik untuk hendaknya bersabar, memberi kesempatan kepada BK untuk menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara kerja Badan Kehormatan menyelesaikan setiap permasalahan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Potensi korupsi dari uang negara sebesar 200 triliun rupiah yang disalurkan ke 5 bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara bisa saja terjadi. Purbaya mengatakan, pemerintah melakukan pemindahan dana dari rekening yang ada di Bank Indonesia ke rekening Bank Himbara. Pemerintah membebaskan Bank Himbara untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kemampuannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tak ikut campur dalam menentukan target atau tujuan penyalurannya. Kendati begitu, Purbaya mengakui potensi penyalahgunaan selalu ada. Sehingga, ia menegaskan bahwa sistem perbankan memiliki tata kelola yang sudah baku. Sebelumnya, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengingatkan adanya potensi tindak pidana korupsi dalam pencairan dana 200 triliun rupiah ke Himbara. Asep lalu mencontohkan kasus dugaan kredit fiktif di PT BPR Bank Jepara Arta pada periode tahun 2022 hingga tahun 2024 yang menyebabkan kredit macet. Kasus tersebut, kata dia, menjadi peringatan serius agar program penempatan dana pemerintah ke perbankan tidak disalahgunakan. Namun, Asep menilai kebijakan ini tetap memiliki sisi positif, seperti menggairahkan perekonomian mikro dan memperluas akses kredit bagi masyarakat. KPK memastikan akan mengawasi pencairan serta penggunaan dana tersebut melalui Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring. Di sisi lain, berikut daftar 5 bank tempat pemerintah menyimpan 200 triliun rupiah di antaranya.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Mandiri Persero Tbk diberikan masing-masing sebanyak 55 triliun rupiah. Kemudian PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk sebanyak 25 triliun rupiah dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk diberikan sebanyak 10 triliun rupiah. Negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Arta. Ya, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif. Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, ya, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan untuk mengawasi sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto lepas landas dari Base Ops Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta menggunakan pesawat kepresidenan pada pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono, serta diantar oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Sebelum menuju Amerika Serikat, Prabowo dijadwalkan singgah terlebih dahulu di Osaka, Jepang, untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo. Di New York, selain menghadiri sidang umum PBB, ia juga akan menjadi pembicara dan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melanjutkan lawatan ke Kanada guna menghadiri pertemuan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kunjungan kerja ini akan ditutup dengan pertemuan bersama Raja serta akting Perdana Menteri Belanda. Presiden akan bertolak memulai rangkaian kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Sebelum ke New York, beliau akan singgah dulu di Osaka mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke New York. Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah Better Together, 8 years and more for peace, development, and human rights, yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 resmi dimulai di New York.
Tahun ini menjadi momen istimewa bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1 dekade, Presiden kembali hadir langsung menyampaikan pidato di forum dunia tersebut. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berbicara dalam sesi debat umum dengan isu Palestina sebagai fokus utama di tengah desakan internasional untuk mewujudkan solusi 2 negara. Ratusan warga Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah, Jumat siang. Mereka datang dengan membawa poster berisi tuntutan untuk mengawal panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dalam orasinya, massa menyuarakan 13 poin tuntutan, diantaranya mendesak Sudewo mundur dari jabatannya, meminta DPP Gerindra memecatnya sebagai kader partai, serta menuntut agar Teguh Bandang Waluyo tetap menjadi ketua Pansus. Setelah berorasi sekitar 1,5 jam, perwakilan pengunjuk rasa diterima pimpinan DPRD Pati dan anggota Pansus dalam audiensi di ruang rapat gabungan. Audiensi berlangsung kurang lebih 1 jam sebelum Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin bersama pimpinan lain menemui massa. Ia menyampaikan bahwa DPRD menerima 13 tuntutan tersebut dan mengerucutkannya menjadi 6 poin. Salah satunya komitmen DPRD untuk mengawal pansus pemakzulan hingga tuntas. Untuk melaksanakan September hari ini ya adalah aksi yang disepakati oleh teman-teman masyarakat Pati Bersatu karena menilai satu, tim pansus hak angket tentang kebijakan Bupati Sudewo selama ini dinilai sudah mulai ada penggembosan dari banyak pihak. Yang paling utama adalah dari partainya sendiri. Informasi yang kami dapat bahwa sempat ada isu Teguh Bandang selaku ketua Pansus mau diganti. Nah, ketika ada rencana aksi ini, tiba-tiba ada perdebatan di antara mereka sehingga ada yang meyakinkan kita Bandang tidak akan diganti sebagai tim Pansus, ketua tim Pansus. Yang kedua, kita meminta pertanggungjawaban Gerindra karena Sudewo ini adalah partai yang menaungi atau mendukung atau mengajukan Sudewo sebagai calon bupati dan hingga terpilih sebagai bupati Pati. Kita menuntut pertanggungjawabannya agar segera satu memecat saudara Sudewo dari keanggotaan atau sebagai kader Partai Gerindra. Yang kedua, memerintahkan Sudewo untuk segera mengundurkan diri secara kesatria karena masyarakat Pati sudah tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang arogan, pemimpin yang diktator, pemimpin yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, dan ini sudah banyak buktinya. Ada putusan pengadilan yang sudah inkrah, 2 putusan yang mengatakan bahwa saudara SDW ini, bupati ini yang selama saat menjabat sebagai DPR RI Komisi 5, dia ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, mendapatkan komitmen fee. Yang kedua, dari KPK sendiri menyampaikan sudah pernah menyita uang 3 miliar dari rumah Sudewo dan Sudewo sendiri pernah mengembalikan uang sebesar 720 juta. Ini artinya pengakuan secara langsung bahwa saudara SDW ini telah pernah melakukan tindak pidana korupsi. Dan ini wajib segera agar Partai Gerindra mempertanggungjawabkan tindakan mereka, keputusan mereka yang telah mengusung saudara Sudewo sebagai Bupati Pati. Kegiatan pada hari ini adalah audiensi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati Bersatu ya di DPRD Kabupaten Pati dalam rangka mengawal pansus angket yang bergulir di DPRD Kabupaten Pati. Tadi ada beberapa tuntutan ya, diantaranya yaitu agar DPRD dalam hal ini adalah Pansus DPRD Kabupaten Pati berkomitmen mengawal dan bekerja sungguh-sungguh untuk pansus angket ini.
Kemudian yang kedua, tadi agar DPRD Kabupaten Pati memboikot ya apa yang menjadi kebijakan Pak Bupati Pati Pak Sugiwo. Kan tetapi tadi telah kami kerucutkan ya, yang diboikot adalah kebijakan-kebijakan yang terbukti melanggar hukum. Kebijakan-kebijakan yang terbukti melanggar hukum itu akan kita boikot. Itu kesepakatan kita dengan masyarakat, aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu. Kemudian ada tuntutan yang ditunjukkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya Kabupaten Pati. Yang pertama yaitu agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waloyo dari keanggotaannya menjadi Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pati. Itu pun dari fraksi PDI Perjuangan kita sepakati bahwa Bapak Teguh Bandang Waloyo tidak akan diganti dari Ketua Pansus. Kemudian yang keempat, tuntutan dari masyarakat aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu untuk fraksi PDI Perjuangan agar anggota pansus dari fraksi PDI Perjuangan yang bernama Saudara Joko Wahyudi Presiden Prabowo Subianto sudah 3 kali melakukan perombakan atau reshuffle di Kabinet Merah Putih. Prabowo melakukan reshuffle pertama pada Februari 2025, di mana mengganti Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Sedangkan reshuffle yang kedua dan ketiga dilakukan pada bulan September tahun 2025. Pada 8 September, Prabowo mencopot 5 menterinya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang digantikan oleh Purbaya Yudisadewa. Lalu pada 17 September tahun 2025, Prabowo kembali melakukan reshuffle ketiga untuk mengisi kursi kosong dan mengganti menteri. Pada reshuffle itu ia mencopot Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, lalu melantiknya menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, dari 3 reshuffle itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak terlihat di Istana Negara. Ketidakhadiran Gibran itu membuat spekulasi mengenai pemilihan menteri tanpa pertimbangan Wapres. Lantas, apakah Gibran ikut dilibatkan dalam reshuffle di Kabinet Merah Putih? Presiden 7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan keberadaan Gibran yang tidak hadir di reshuffle pada 17 September 2025 kemarin. Ia menyebut bahwa Gibran sedang kunjungan kerja ke Papua Nugini, sehingga tak bisa menghadiri reshuffle tersebut. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Gibran tidak hadir dalam pelantikan 11 pejabat baru tersebut. Prasetyo hanya menyebut Gibran tengah berada di luar kota. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut terkait ketidakhadiran Wapres tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi soal isu Mahfud MD akan ditunjuk sebagai Ketua Komite Reformasi Polri. Ia mengungkapkan saat ini penunjukan ketua belum dilakukan dan baru dalam tahap penyusunan anggota Komite Reformasi Polri.
Diketahui, Presiden Prabowo baru menunjuk Jenderal Kehormatan Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Reformasi Polri terdiri dari berbagai kalangan yang pembentukannya diteken lewat keputusan Presiden. Komite Reformasi Polri ini dibentuk Presiden Prabowo dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki institusi kepolisian. Prasetyo Hadi mengatakan, reformasi terhadap suatu institusi merupakan hal yang lumrah dilakukan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebut tugas, wewenang, kedudukan, dan ruang lingkup Polri akan dikaji ulang. Pengkajian ulang itu akan dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri yang disebut akan diteken lewat Kepres. Nantinya Komisi Reformasi Polri akan menyerahkan hasil rumusannya kepada Presiden Prabowo setelah beberapa bulan bertugas. Rencananya, hasil rumusan dari Komisi Reformasi Polri ini akan dituangkan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.